Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Pawaji SEMM, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka dengan nomor NIDN 0405068004, pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dengan jumlah SKS 3 SKS, dan mata kuliah Manajemen Strategi ini ada di semester 5. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba memaparkan mata kuliah Manajemen Strategi. Adapun pemaparan mata kuliah Manajemen Strategi ini adalah sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Adapun dalam mendeskripsikan mata kuliah Manajemen Strategi ini, saya akan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, saya akan menjelaskan apa yang akan saya bawakan dalam satu semester ke depan. Interaction, saya akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung atau dalam proses belajar mengajar. Dan assessment, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Strategi adalah mata kuliah Manajemen Strategi ini membahas konsep dasar manajemen strategi melalui langkah-langkah analisis lingkungan internal dan eksternal, penyusunan visi, misi, dan tujuan perusahaan, strategi fungsional, dan penyusunan desain organisasi, serta pengukuran kinerja bisnis perusahaan. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan prodi kepada mata kuliah Manajemen Strategi adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mendalam. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan ipteks melalui riset multidisiplin, inovasi, dan teruji. Yang keenam, mahasiswa mampu mengelola sumber daya, menerapkan minimal secara standar profesi, mengevaluasi pengembangan strategi organisasi. Adapun kemampuan capaian pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah Manajemen Strategi adalah mahasiswa mampu menyusun strategi untuk menggunakan SWOT analisis. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun visi, misi, dan prinsip manajemen strategi. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengukur capaian kemajuan dan kinerja organisasi. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menyusun strategi pencapaian sasaran dan tujuan. Yang kelima adalah mahasiswa mampu menyusun strategi pencapaian dan kemajuan. Nah, dalam perkuliahan Manajemen Strategi ini ada 14 kali pertemuan pembelajaran dan 2 kali pertemuan ujian, yaitu UTS dan UAS. Pada minggu pertama, biasanya saya membawakan kajian materi tentang pandangan umum manajemen strategi. Pada minggu kedua, saya membawakan materi tentang company mission. Pada minggu ketiga, saya membawakan materi tentang analisis lingkungan usaha. Pada minggu keempat, saya membawakan materi tentang tujuan dan strategi jangka panjang. Pada minggu kelima, saya membawakan materi tentang budaya organisasi. Pada minggu keenam, saya menyampaikan materi tentang pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR. Pada minggu ketujuh saya menyampaikan materi terkait tentang struktur organisasi. Nah, pada minggu ke-8 saya melaksanakan ujian tengah semester atau UTS.
Setelah UTS itu dilaksanakan, maka masuk ke dalam minggu ke-9, yaitu dengan materi perumusan strategi. Pada minggu ke-10 materi implementasi strategi, pada minggu ke-11 dengan evaluasi dan pengendalian dalam manajemen strategi, pada minggu ke-12 tentang pengendalian inovasi dan kewirausahaan, pada minggu ke-13 tentang strategi pelaksanaan kontrol dan inovasi, pada minggu ke-14 tentang kepemimpinan dan budaya, pada minggu ke-15 tentang balance scorecard, dan pada minggu ke-16 melaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Adapun buku yang digunakan dalam mata kuliah manajemen strategi adalah saya menggunakan buku Agustinus Sri Wahyudi terkait dengan pengantar proses berpikir strategis yang diproduksi oleh Bina Rupa Aksara. Selain buku Agustinus Sri Wahyudi, saya juga menggunakan buku John E. Peirce dan Richard Robinson yang diterjemahkan oleh Agus Maulana terkait dengan formulasi, implementasi, dan pengendalian yang diproduksi oleh Bina Rupa Aksara. Nah, pada kuliah manajemen strategi ini juga saya membuat sebuah modul pembelajaran yang alhamdulillah modul pembelajarannya sudah didaftarkan ke hak kekayaan intelektual atau HAKI pada tahun 2021. Adapun pelaksanaan perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka yaitu dengan menggunakan dua sistem daring dan sistem luring. Ketika perkuliahan sistem daring, maka saya menggunakan aplikasi Zoom atau menggunakan Google Meet, dan untuk mempermudah menyampaikan materi, saya membuat Google Classroom yang saya buat di masing-masing kelas. Adapun absensi yang digunakan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka adalah dengan menggunakan sistem 1 Unma, jadi absensinya itu tidak menggunakan absensi manual. Nah, alat yang digunakan ketika saya memberikan pelajaran di kelas atau luring, saya menggunakan Infocus, menggunakan laptop, ada whiteboard, ada juga ATK, alat tulis berupa spidol yang saya gunakan untuk menulis. Yang kedua ada interaksi atau interaction ya, yang saya lakukan kepada mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Biasanya pada minggu pertama perkuliahan saya membuat suatu atau menyepakati suatu kontrak belajar dengan mahasiswa dengan tujuan adalah menyepakati apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, terus yang kedua, saya juga berinteraksi dengan mahasiswa dengan cara memotivasi biar perkuliahannya menjadi hidup dengan cara bahwa mahasiswa yang aktif bertanya dan aktif menjawab maka akan otomatis dimasukkan ke dalam penilaian tambahan. Terus yang ketiga, ketika ada presentasi kelompok, maka kelompok yang menjadi audiens wajib bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan minimal 1 pertanyaan, dan wajib ada tanya jawab di antara kelompok. Terus yang ketiga ada asesmen atau penilaian. Adapun penilaian yang saya lakukan ada 4 kategori. Yang pertama adalah dengan menggunakan melihat penilaian tentang tugas terstruktur. Yang kedua tugas mandiri. Yang ketiga penilaian UTS. Yang keempat penilaian UAS, dan yang kelima adalah penilaian dari kehadiran mahasiswa. Adapun bobot dari masing-masing kategori tadi, tugas terstruktur bobotnya 15%, tugas mandiri bobotnya 15%, UTS bobotnya 30%, UAS bobotnya 30%, dan kehadiran bobotnya adalah 10%. Demikian penjelasan mata kuliah manajemen strategi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan dapat memenuhi informasi yang diperlukan dalam dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Adapun setelah video ini selesai, ada proses pengajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah manajemen strategi di dalam kelas.
Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Baik. Alhamdulillah, sekarang kita akan mulai materi dengan topik tujuan dan strategi jangka panjang. Dan sebelum dimulai materi ini, marilah kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita dilancarkan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik teman-teman mahasiswa semua, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat. Tapi sebelumnya saya akan mereview dulu ya, atau mengevaluasi pertemuan minggu kemarin, yaitu membahas terkait dengan analisis lingkungan usaha. Nah, dalam analisis lingkungan usaha ada dua yang dianalisis. Yang pertama ada lingkungan internal, yang kedua ada lingkungan eksternal. Ada yang masih ingat nggak terkait dengan definisi lingkungan industri? Ada yang mau jawab nggak? Izin menjawab. Menjawab, silakan. Lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Namanya siapa lupa lagi? Naufal. Ada lagi yang lain? Barangkali ada yang mau menjawab? Atau cukup? Cukup. Baik ya. Teman-teman mahasiswa semua, sekarang kita masuk ke dalam materi yang baru. Pertemuan sekarang itu materinya adalah tujuan dan strategi jangka panjang. Tujuan jangka panjang di perusahaan itu berlaku di level corporate ya. Corporate ada divisi, ada fungsional dalam sebuah organisasi. Jadi tujuan jangka panjang itu tidak hanya berlaku di level corporate, tapi ada di semua level, baik divisi maupun fungsional. Sebagai apa? Fungsinya itu adalah sebagai alat ukur kinerja manajerial. Yang pertama adalah profitabilitas. Mungkin sudah tidak asing ya bahasa profit ya. Kira-kira apa? Profit? Keuntungan. Apa lagi? Laba. Apa lagi? Jadi dalam tujuan jangka panjang yang poin pertama, profitabilitas, menjelaskan bahwa kemampuan dari suatu perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang bergantung pada perolehan tingkat laba. Jadi bagaimana mungkin sebuah perusahaan ya bisa bertahan dalam jangka panjang kalau dalam operasional usahanya itu mengalami kerugian. Terus yang kedua ada produktivitas. Ada ini juga nggak asing ya bahasanya kan ya. Produktivitas ada yang bisa jawab? Produktivitas. Tujuan produktivitas yang umum digunakan adalah jumlah barang yang diproduksi atau jasa. Namun tujuan produktivitas kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk penurunan biaya yang dicapai. Jadi ada pula ya, bisa dengan banyaknya barang atau jasa yang diproduksi, ya masuk kategori baik ya produktivitasnya ya. Terus yang kedua bisa dalam arti penurunan biaya yang diinginkan. Itu poinnya yang ada yang bertanya? Sebelum dilanjut ya, sebelum dilanjut ke materi lagi, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, dilanjut ya. Nanti di akhir boleh ya untuk mengajukan pertanyaan atau Anda yang bertanya. Bisa mending ditanya atau mending bertanya? Mending bertanya. Kalau ditanya itu resikonya harus menjadi. Dilanjut aja.
Nah, dalam manajemen strategi itu terkenal ada 15 strategi yang penting, ya, strategi utama yang penting dalam sebuah perusahaan. Strategi utama lah. Jadi kan kalau ini bukan strategi jangka panjang, ya, tapi strategi utama yang selalu digunakan oleh perusahaan ketika ada peluang. Yang pertama adalah pertumbuhan terkonsentrasi, ya, atau penetrasi pasar. Bahasa kerennya itu ya, yang suka biasa didengar itu adalah penetrasi pasar. Jadi kalau kita berbicara penetrasi pasar, maka definisi dari penetrasi pasar itu adalah meningkatkan pangsa pasar yang ada untuk produk tertentu melalui usaha pemasaran secara besar-besaran. Paham ya? Jadi meningkatkan pangsa pasar yang ada untuk produk tertentu melalui usaha pemasaran secara besar-besaran. Nah, biasanya sebuah perusahaan itu melakukan strategi ini nih, ya, ketika dapat meningkatkan skala ekonomi untuk mendukung keuntungan bersaing. Jadi skala ekonomi, contoh yang melakukan penetrasi pasar atau pertumbuhan terkonsentrasi. Contohnya adalah Wings, ya, perusahaan Wings berupaya mendongkrak popularitas mie sedap melalui iklan yang misalkan dengan memberikan hadiah, ya, hadiahnya apa, piring, gelas ataupun yang lainnya lah, dan membagikan secara gratis di wilayah segmen potensi. Terus yang kedua ada pengembangan pasar atau market development. Definisinya apa? Definisinya adalah memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasaran yang baru. Jadi produknya sudah ada, tapi dikenalkan ke dalam pemasaran yang baru, wilayah pemasaran yang baru. Nah, strategi pengembangan pasar itu biasa dilakukan ketika jaringan distribusi tersedia, berkualitas dan tidak mahal. Terus yang ketiga ada pengembangan produk, ya, pengembangan produk atau produk development. Definisinya itu adalah meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Jadi meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki, ya, atau mengembangkan produk yang sudah ada. Nah, strategi ini biasa digunakan oleh perusahaan ketika yang pertama itu adalah memiliki produk-produk yang berhasil, ya, sukses, dan telah berada pada tahap jenuh. Saya akan berikan contoh, ya. Contohnya itu adalah sikat gigi nih, yang semula hanya sikat gigi biasa lalu dikembangkan menjadi sikat gigi elektrik. Yang ketiga ada inovasi. Nah, inovasi ini adalah hal yang biasa. Suka dengar ya kata inovasi, ya? Kreativitas dulu atau inovasi dulu? Kreativitas. Nah, cuma ada yang bisa menjawab apa itu inovasi? Pasti menciptakan produk baru. yang jelas. Menciptakan produk baru. Jadi diawali dari sebuah ide, ya. Ide itu adalah gagasan sepintas. Diawali dari sebuah ide, maka
muncul ya, atau naik. Kalau kita bisa mengembangkan ide, maka menjadi kreativitas. Pada banyak industri berhenti melakukan inovasi menjadi semakin bersemangat. Alasan utama yang landasi strategi utama inovasi ini adalah menciptakan siklus hidup produk yang baru. Contoh diferensiasi produk yang dilakukan oleh Unilever tidak hanya memproduksi sabun batang, tetapi dia memproduksi sabun cair, sehingga produk lamanya laku usang. Nah, strategi nomor 5 ada yang namanya integrasi horizontal atau horizontal integrasi. Yang keenam ada integrasi ke depan. Strategi ini digunakan ketika jalur distribusi yang ada sangat mahal, kualitas terbatas, dan tidak dapat mendistribusikan dengan cepat. Contoh perusahaan yang sudah melakukan forward integration adalah Grup Sampurna mendirikan Alfamart. Terus yang ke-8 ada diversifikasi konsentrik. Nah, kalau diversifikasi konsentrik adalah menambah produk-produk baru yang saling berhubungan untuk pasar yang sama. Ada yang tanyakan terkait diversifikasi? Ada yang Tanya Pak? ya gimana? Maaf sebelumnya, boleh diulangi nggak Pak, apa itu definisi strategi diversifikasi? Diversifikasi. Ada yang saya jawab? Menjawab. Diversifikasi itu adalah penganeka-ragaman. Jadi beda dengan diferensiasi. Kalau diferensiasi itu perbedaan tapi ini penganeka-ragaman. Ada diversifikasi konsentrik, menambah produk baru yang saling berhubungan untuk pasar yang sama. Itu jadi menambah produk baru yang saling berhubungan untuk pasar yang sama. Nah, sebuah strategi diversifikasi konsentrik digunakan ketika bersaing di suatu industri yang tidak tumbuh atau pertumbuhannya sangat lambat. Contohnya apa? Contohnya Unilever tahu? Unilever selain memproduksi Pepsodent juga membuat sikat gigi. Jadi produknya saling berhubungan, pasarnya sama. Yang 9 ada diversifikasi konglomerasi. Jadi ada 2 ya. Namanya siapa nih? Krishna. R. Krishna. Jadi ada 2, ada diversifikasi konsentrik, ada diversifikasi konglomerasi. Ya, jadi menambah produk baru yang tidak saling berhubung. Nah, contohnya siapa? Contohnya itu adalah perusahaan Canon. Perusahaan Canon yang memproduksi mesin fotokopi ya. Jadi kalau Anda pergi ke tukang fotokopi, pasti Anda baca ya, pasti namanya Canon. Tapi sekarang merek Canon itu merambah ke kamera. Kalau dulu nggak ada kamera apa? Sony ya, yang sudah biasa tuh ya, yang sudah brandnya bagus tuh Sony. Tapi sekarang Canon menjadi merek kamera. Yang ke-10 ada diversifikasi horizontal. Ada yang bertanya nggak? Saya Pak. Siapa namanya? Anissa. Nanya apa Anissa? Mengapa tujuan tahunan dan jangka panjang penting untuk implementasi strategi? Sebelum dijawab nih, ada yang mau jawab nggak dari rekan-rekan mahasiswa?
Namanya siapa? Dede. Dede. Apa deh jawaban dari pertanyaan Andika apa? Kalau menurut saya, tujuan tahunan sangat penting untuk implementasi strategi karena dua alasan utama, itu yang pertama mewakili dasar utama mengalokasikan sumber daya, yang kedua mereka adalah mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer, yang ketiga mereka memungkinkan pemantauan kemajuan yang efektif menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Nah, tambahkan sedikit ya dari awal bahwa manajemen strategi itu adalah digunakan sebagai pengambil keputusan tuh. Jadi kenapa ini dianggap penting? Tahunan dan jangka panjang ya sebetulnya bisa untuk para manajer ya atau para pemimpin perusahaan ya untuk memutuskan tuh langkah apa yang tepat yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan tujuan jangka panjangnya tidak jelas, jadi tujuan perusahaan atau langkah yang akan diambil atau strategi yang akan diambil itu akan tidak jelas. Jadi sebetulnya sama dengan pemerintahan tuh, ya. Pemerintahan juga ada tujuan jangka panjang kan ya, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka pendek, sama. Tujuannya untuk mengambil keputusan tuh, kira-kira apa yang tepat? Para menteri sudah habis ya, nah, akhiri ya dengan mengucapkan bacaan hamdalah. Baik, sampai ketemu minggu depan ya dengan materi yang berbeda. Akhiri kita di topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.